Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Margo Apiari. Nah, saya tadi pulang dinas KA Agulis ya, KA 5 dari Yogyakarta ke Banjar. Rute saya memang hanya dari Jogja ke Banjar. Nah, sekarang saya sore-sore mengisi waktu buat nanti malam saya kerja lagi dinas KA Kahuripan. Kembali lagi ke Jogja, ke kotanya Om Agus sama Om Matius gitu. Nah, sama Om Anton. Nah, di waktu senggang seperti ini, saya mau ngasih makan ikan. Berikut ngasih makan burung. Kebetulan kan cuacanya sekarang agak mendung, jadi kita ikuti aja aktivitas saya pada sore hari ini. Oke, ini ada ikan nila putih yang saya baru ambil dari kolam bapak saya. Nah, itu cuman kalau ikan yang nila yang putih, nggak tahu mujair, nggak tahu nila lah, yang pasti itu warnanya putih. Belum mau makan langsung di depan saya, mungkin masih belum biasa. Nah, kalau yang ikan mujair sama ikan koi dan ikan gurame yang warna merah, ikan komet, itu saya kasih makan seperti ini. Ini si burungnya, burung ikan ini mau mendekat nih, dikasih makan seperti ini langsung mau mendekat, karena memang udah biasa, udah tidak takut lagi dengan posisi saya di depan ikan itu gitu. Jadi, nah, ada yang udah kelaparan tuh, itu kan kayak terapi lapar tuh. Itu yang baru tuh, yang baru udah mau makan di depan saya, walaupun gerakannya belum begitu seperti ikan yang lain. Kalau ikan yang lain makan santai gitu, nah ini gesit karena mungkin takut diambil gitu. Jadi, nah ini kolam. Kadang ada yang bertanya kenapa kolam di apiari kok gede banget. Jadi itu ya tergantung ya punya lah, mau gede mau kecil ya kembali lagi sama yang punya gitu. Intinya semua yang ada di apiari itu tujuannya buat menghibur yang punya gitu. Jadi sah-sah saja, mau gede mau kecil itu nggak ada aturan ukuran gitu. Yang pasti kita buat ini buat sarana relaksasi, sarana hiburan, karena contoh seperti saya pekerjaannya kan bawa nyawa ya, di ratusan nyawa lah gitu, atau ribuan gitu, tergantung dari kapasitas angkut kereta. Intinya kalau dinas itu kan, dinas KA itu tingkat fokusnya tinggi, bisa mempengaruhi tingkat stres kita. Belum lagi yang di perjalanan kan kadang ada yang motor atau mobil yang di perlintasan tidak dijaga, itu kadang-kadang si orang-orang menyelonong gitu. Nah, makanya saya sarankan itu kalau misalkan mau lewat ke pintu perlintasan, hati-hati. Banyak kejadian saya sudah merasakan lumbur motor sama mobil itu. Yang pernah saya alami itu, saya pernah berapa kali orangnya meninggal gitu. Makanya hati-hati kalau mau melintasi perlintasan. Nah, kembali lagi ke sini, ini kan tadi seperti yang saya ceritakan, resikonya gede, tingkat fokusnya tinggi. Makanya saya butuh hiburan
yang instan, yang dekat dengan keluarga, tidak jauh meninggalkan rumah gitu. Ya ini satu-satunya murah meriah, nggak usah kemana-mana, free time 24 jam ini siap sedia. Jadi daripada sekarang kita hiburan gadget terus atau apapun itu kurang bermanfaat, intinya kita malah jauh dari keluarga, karena si keluarga nanti kurang bisa berinteraksi dengan saya. Makanya kalau dengan ini kan kita bisa bercengkrama, masih bisa sendang gurau gitu, tapi hobi kita tidak pernah terganggu gitu. Makanya nah di sini kayak ngasih makan ikan pakai pelet ini kan mungkin kalau yang bukan pencinta ikan atau hewan lah, intinya nggak ada manfaatnya. Tapi yang pasti setelah padatnya rutinitas pekerjaan yang menuntut tingkat fokus tinggi, pasti butuh yang namanya salah satu pengalihan stres. Nah dari situ setiap orang mungkin punya pelarian sendiri-sendiri. Tapi yang pasti banyak teman-teman saya seperti masinis itu ya, itu sukanya sama hewan-hewan, yang suka burung, yang suka ikan, yang suka ternak gitu. Intinya semua bermanfaat, hanya saja yang paling mudah buat berinteraksi secara terus-menerus ya seperti ini. Mungkin kalau misalkan bahasa kerennya ini viparium gitu ya, ada yang cnidarium gitu. Nah ini kombinasi, cuman ini lebih cenderung apiari ke arah viparium karena memang banyak menggunakan unsur kaca gitu. Kalau yang biasa kan apiari itu menggunakan ram, menggunakan jaring gitu ya. Nah saya itu menggunakan kaca karena kaca bisa tembus pandang, bisa dibersihkan. Jadi dari dalam rumah saya bisa berinteraksi, bisa lihat gitu. Burung juga terbebas gitu, jadi tidak terganggu posisinya ini di dalam rumah gitu. Jadi ya hiburan lah, intinya hiburan. Karena kalau udah usia kalau udah sudah bekerja, saya yakin semua butuh hiburan. Nah ini hiburan yang bermanfaat, nggak ada yang istilahnya sia-sia lah. Unsur air di sini juga kan bermanfaat buat mendinginkan suasana rumah, karena air ini kan ketika panas, cuaca panas itu ada angin, hawa air itu bisa masuk ke dalam rumah otomatis tanpa menggunakan AC juga. Ini udah cukup gitu. Jadi rumah saya ukuran lumayan sekitar 200 meter persegi ya. Nah ini tanpa menggunakan AC. Jadi memang saya desain supaya hemat energi. Nah salah satunya dari mulai penggunaan kaca, lobster gitu, karena kalau lobster kan itu udara luar masuk ke dalam rumah jadi sehat, otomatis sirkulasi dalam rumah juga jadi sehat. Untuk kaca ini kan untuk pencahayaan dari luar nih, kalau nggak ada kaca ini jadi gelap, otomatis setiap hari dalam rumah harus menggunakan lampu, walaupun pada dasar lampu itu seberapa lah gitu. Tapi intinya saya menggunakan kaca itu buat hobi dan buat save energi gitu. Jadi hobinya dapat, kita bisa melihat burung, ikan, gitu, tanaman, vegetasi gitu. Tambah lagi kita bisa lihat bisa sinar matahari masuk ke dalam rumah gitu. Belum angin yang masuk ke sini kan bisa langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalau biasanya perumahan itu kan selalu ada sisi ruang gelapnya. Nah kebetulan di rumah saya itu nggak ada yang gelap, dikarenakan memang hampir semua area belakang yang berhimpitan dengan tetangga belakang
itu ya ini menggunakan kaca, sebelah sana menggunakan kaca gitu. Jadi itu salah satu untuk mensiasati rumah yang gelap. Nah, kembali lagi ke hobi saya. Jadi manfaatnya rumah bisa sehat, hobi pun jalan gitu. Tambah lagi kan ini yang bikin sangat berbeda dengan kebanyakan orang gitu. Kalau kebanyakan orang kan bikin apiari kayak apiari di Hakim gitu ya, itu emang bagus, gede gitu, ngabisin uang mungkin miliaran, tapi yang pasti dia tidak bisa menikmati 24 jam karena memang jauh dari rumah. Kalaupun ya 1 atau 2 langkah pasti ada sekat ya apa, tidak bisa tembus pandang dari rumah. Nah, beda dengan ceritanya dengan saya, walaupun kecil tapi tingkat kepuasannya tinggi. Karena apa? Kita bisa langsung menyaksikan dari dalam rumah. Jadi intinya rumah kalau mau kita betah di dalam rumah, ya ini kita desain sebaik mungkin supaya kita menempati home sweet home lah. Jadi rumahku istana mulai ini sebenarnya ini. Kalau bukan kita siapa lagi, intinya butuh hobi lah gitu. Ada istilah dalam pepatah luar negeri, seseorang atau manusia itu belum lengkap kalau dia belum mencintai makhluk hidup lainnya. Tapi bukan manusia, hewan. Jadi kesempurnaan manusia itu karena bisa berbagi dan mencintai sesama ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Jadi pada intinya seperti ini apiari kan, kita mencintai tanaman, mencintai vegetasi ya gitu, hewan gitu. Nah itu setidaknya kita bisa membuat satu role model untuk edukasi ke keturunan kita. Kalau kita suka dengan memperlakukan hewan dengan baik, anak kita pun tidak akan jauh dari itu. Karena apa? Kepedulian itu harus diawali dari usia sedini mungkin. Peduli dengan hewan apalagi dengan manusia. Jadi segitu mungkin buat teman-teman semua. Cuplikan lah gitu ya. Jadi keseharian saya kalau misalnya turun dinas sebagai masinis itu, saya profesi masinis. Jadi untuk meminimalisir, jadi kan ada istilah mungkin fisik butuh makan, batin juga butuh makan. Nah ini kebutuhan batin untuk sarapan batin kita rileks, sehat, jadi pikiran positif, selalu berpikir positif karena kita tidak pernah kekurangan konsumsi secara batinnya. Nah, batinnya bukan hanya dengan yang tanda petik ya, cuman selain itu. Nah ini salah satu konsumsi batin kita supaya kita menjadi orang yang penuh dengan pikiran positif. Segitu seperti Maria Teguh ya. Nah, jadi segitu dulu. Terima kasih buat teman semua sudah mengikuti saya di sore hari ini. Cuacanya mendung, tapi yang pasti mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih sudah menyaksikan saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.